Ya, ini dia juara kelima. Lanjut sebelah sini juara Halo, ketemu lagi sama saya Adi dari Amis Performance. Hari ini kita mau ada kupas tuntas motor Yamaha Sunday Race speknya KOM A. Kemarin-kemarin kan kita udah bahas dan kupas speknya yang KOM B, yang KOM B Endurance sama yang KOM Pro. Nah kebetulan ini kita motornya udah ada yang untuk KOM A, kita baru bikin bulan kemarin. Kebetulan motor ini kemarin race terakhir Mandalika dia juara, race satunya juara ke-1, race 2-nya juara kedua. Jadi ini podium terus ya. Dari yang untuk seri satunya dia mesinnya belum saya bikin full, baru separuh. Dia di posisi ke-4 sama ke-5 race 1 race 2-nya kalau nggak salah. Sorry, ke-4 ke-5. Enggak deh, sorry 3. 1, 2, 3. Oh enggak, ke-3 sama ke-4. 3 sama ke-4 sama. Nah itu untuk yang Mandalika seri final kemarin yang Yamaha Sunday Race. Nah ini apa aja sih speknya, kayak apa? Buat yang penasaran, pantengin terus, jangan kemana-mana. Kita bakal kupas tuntas semuanya. Spesifikasi motor balap Yamaha Sunday Race untuk komunitas A. Ingat ya, komunitas A, karena di YSR itu ada komunitas B, komunitas A, sama komunitas Pro. Ada 3 kelas. Kemungkinan untuk tahun depan bakal ada yang namanya Super Com Pro. Jadi di atasnya komunitas Pro ada Super Com Pro sebelum masuk ke Pro Riders. Oke, apa aja yang mau kita bahas? Pantangin terus. Nah guys, kita mau bahas dari depan dulu ya. Kita bahas satu-satu biar nggak ada yang kelewat. Kayaknya kita mulai dari kokpit. Ini kita udah pakai steering damper. Kita pakainya punyanya Race Pro. Ini harganya ya cukup lah. Ini ada steering damper. Terus kita pakai gas spontan. Ini saya pakainya yang satu kabel karena biar lebih enteng. Satu kabel ini saya pakainya punyanya YZ 125. Nah untuk saklar on off-nya on off starter sama kill switch kita udah ganti juga. Untuk master rem kita masih pakai punyanya original Yamaha R25, masih standar dar, cuman ganti selang aja. Selang remnya kita ini pakai Hell. Kita pakainya Hell. Untuk master atas ini masih orisinil karena ridernya bilang sementara orisinil dulu aja, belum perlu diganti pakai Brembo atau satu dan yang lain-lain. Kalau KOM A boleh ya, KOM A boleh ganti ini. KOM A boleh ganti master rem atas sama kaliper bawah. Biasanya mereka rata-rata pasti kaliper bawah pakainya Brembo. Cuman kita ini masih pakai original, masih pakai standar. Kampasnya pun masih original Yamaha. Nah untuk cakram, ini cakram kita masih tetap pakai yang orisinil, belum diganti yang lain-lain. Masih full ori. Jadi kalau untuk spek KOM A ini dia lebih luas lah. Sebenarnya mirip-mirip sama speknya KOM Pro. Cuman perbedaannya nanti dia di noken as. Noken asnya kita nggak boleh diganti, harus pakai noken as original. Nggak boleh diganti tapi boleh di dial, boleh digeser. Nah untuk ban sendiri seperti biasa kita selalu pakai Super Corsa, Pirelli Diablo Super Corsa. Saat ini ya untuk untuk ban balap yang boleh dibilang oke ya, masih tetap inilah. Cuman harganya ya sangat-sangat lumayan. Ini satu set depan belakang sekitar 6,9 sampai 7 jutaan. Dan ini ban cuman kepake satu seri aja. Oke. Nah, ini ada bekas stiker scrutining. Ini nomor 197, ini kemarin dipakai oleh Rizal Andrian. Kemarin kita terakhir ya itu juara ke-1 sama juara kedua. Oke, lanjut ke sebelah sini. Ini juga kita masih pakai handle-nya yang
original, nggak diganti karena yang original juga masih oke. Cuman untuk showbreaker kita ini 255 lama ya, kita masih pakai yang teleskopik, tapi dalaman cartridge-nya kita udah ganti pakai punyanya Ohlins. Kenapa punya Ohlins? Karena yang banyak di market sekarang Ohlins, jadi kita pakainya Ohlins. Apa sih perbedaan cartridge Ohlins sama showbreaker sama sekali standar? Itu jauh, jelas banyak bedanya. Yang paling utama adalah kita lihat ke sini. Ini kita ada setelan yang namanya preload sama rebound. Jadi preload kekerasan pernya bisa kita atur, sama rebound ini kecepatan ngebaliknya itu bisa kita atur juga. Aturnya dari sini. Preloadnya dari sini, ininya reboundnya dari dalam. Nah, pasti ada yang nanya, ini ada kompresnya enggak? Jelas ada. Tapi reboundnya ini untuk yang sebelah kiri, kompresnya untuk di sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat, nah untuk yang sebelah kanan itu adanya preload sama kompres. Jadi kalau untuk showbreaker depan ya, yang cartridge itu nggak bergabung langsung, beda sama showbreaker belakang. Kalau showbreaker belakang kan preload, rebound, kompres itu dalam satu kesatuan. Kalau ini beda-beda. Untuk kompresnya bisa sebelah kanan atau bisa sebelah kiri. Dan untuk rebound, jadi sebelah rebound sama kompres settingannya terpisah, kanan sama kiri, nggak bareng dalam satu showbreaker, dalam satu tabung, sorry. Oke gitu. Speedometer juga masih original. Kalau yang bertanya-tanya, Bang, kenapa ini ada stiker putih? Ini stiker putih ini untuk apa ya? Indikator lah. Soalnya kan kalau rider lagi serius lihat ke depan, dia kadang suka nggak lihat shift light. Makanya saya kasih stiker. Jadi kalau speedometernya ngilang berarti dia harus shifting. Speedometer, jarum speedometernya menghilang, dia harus shifting. Di sini juga kita ada termometer tambahan. Ini termometer untuk oli. Jadi panas oli. Kita memantau panas olinya dari sini. Ini kebetulan akinya belum saya pasang, jadi kita nggak bisa cek ya ngelihat kayak gimana. Tapi ini temperatur untuk oli. Kalau yang di sini ini untuk temperatur radiator. Yang di sininya temperatur oli. Nah, kemana sih si sensor olinya tuh? Kalau sensor oli saya pasang di sini. Aduh, nggak kelihatan lagi. Di head. Jadi dia di head itu ada baut cek oil. Untuk ngelihat oilnya ngalir apa enggak, kita masukin sensornya di situ. Oke, lanjut. Ini kita masih bagian depan. Ini radiatornya udah kita ganti pakai yang jumbo. Nah, untuk kom A ini radiatornya bebas, mau pakai orsinil boleh, mau ganti yang misalnya Bipro yang 3/4 boleh, atau mau pakai yang ini. Saya pakainya yang AAI ya. AAI ini full sampai bawah penuh. Ini kapasitasnya coba cek di yang YouTube di video saya yang lain, ini saya pernah bahas yang radiator AAI ini. Kenapa harus pakai AAI? Karena panasnya udah lumayan panas. Jadi kalau pakai radiator standar biasanya dia nggak sanggup buat dinginin engine-nya pada saat dipush gila-gilaan. Pokoknya ngepush di atas 13.000 rpm itu dia biasanya nggak kuat. Nah, ini untuk sirkuit Mandalika kemarin ini terpaksa saya tutup pakai lakban. Kenapa? Karena overcooling. Setelah saya tes 1 run, 2 run, 3 run, 4 run, 5 run, ternyata temperaturnya cuma nyampe di 74 sampai 77 derajat. Itu overcooling. Karena untuk motor balap range terbaiknya adalah di 85 sampai 95 derajat. Itu di situ power terbesarnya ada di situ. Kalau dari hasil logger sama dari data dyno, itu temperatur terbaik tuh powernya ada di situ. Power terbaik tuh adanya di temperatur segitu, sorry. Oke, radiatornya udah. Ini bodinya pakai bodi R25 yang baru, yang V2. Nah, untuk tangkinya ini kita pakai yang custom. Ada punuk ontaknya. Sebenarnya ini nambah beban, dia agak berat sedikit, tapi ini karena kita jokinya kecil banget,
dia jokinya cuman beratnya 46 sampai 47 kilo. Dia butuh ini supaya pada saat dia ngerem badan dia nggak kedorong ke depan tapi ketahan sama bagian sini, biar ridingnya nggak terlalu banyak berubah posisinya. Oke, seperti biasa kita ke knalpot. Ini knalpot pakai produk kita, pakai Abyss, dan ya alhamdulillah oke banget, knalpotnya sangat-sangat mumpuni. Nah, untuk footstep ini kita pakai punyanya Bipro. Kita pakai punyanya Bipro, kebetulan settingannya banyak dan lain-lain. Untuk master yang belakang kita masih tetap pakai yang original, nggak berubah. Nah, ini tabung olinya, kenapa saya lakban kemarin pas lagi race 1 itu dia sempet ditabrak sama rivalnya dan tutup olinya hilang. Pada saat itu saya nggak sempet beli lagi dan ngeganti, jadi udahlah saya lakban dulu, yang penting fungsinya nggak berubah. Nah, kita lihat sini ada kabel biru-biru, ini kabel grounding. Kabel groundingnya di sini ada 4 titik, yang satu ke kiprok, yang satu ke dinamo starter, yang satu lagi ke head, yang satu lagi ke bagian spool. Kalau dibilang ngaruh, jelas ngaruh. Kalau dibilang penting, ya penting nggak penting, itu tergantung target kalian mau seperti apa ya. Kalau saya bilang sih ya penting. Oke. Nah, untuk belakang ini pengereman kita masih tetap pakai kalipernya original, bahkan kampas remnya pun ini sebenarnya udah habis. Kampas originalnya udah habis, kita belum sempat ganti, udah tipis banget. Tipisnya pakai banget, tapi karena ya rem belakang nggak terlalu banyak dipakai kalau di sirkuit Mandalika, lebih cenderung remnya pakai banyak yang depan. Jadi ya aman-aman aja ya. Nah, shockbreaker belakang. Shockbreaker belakang kita ini pakainya Öhlins. Ini masih Öhlins standar bawaan pabrik, nggak dirubah atau nggak diapapun, karena untuk spek COM-A ini masih oke, masih mumpuni. Nah, seperti kita lihat di sini kan kalau Öhlins ada setelan kompres ya. Ini yang atas ini setelannya kompres. Ke kiri kompresnya makin ringan, ke kanan kompresnya makin berat. Untuk setelan ribbonnya sendiri di sini. Ini untuk ribbon, cepat atau lambatnya shockbreaker naik. Kalau preloadnya di atas. Nah, di sini, di atas sama di bawah juga dia bisa geser naik turun. Terserah mau yang disetting yang mana. Springnya bisa kita atur kekerasannya. Oke, ban seperti biasa kita pakainya Pirelli Diablo Super Corsa. Nah, untuk rantai ini kan kita rantai udah ganti pakai yang 415. Ini 415 punyanya RK kalau nggak salah ya. Bentar saya cek. RK change. Oh iya, ini kita pakai RK change. Nah, RK change 415 HSL. Kelihatan nggak? Aduh, autofokusnya susah. Nah, itu kita pakainya itu 415 HSL punyanya RK Chain. Harganya boleh dicek sendiri. Untuk gearnya sendiri kita pakai gear yang murah meriah. Kita pakainya Triple S yang terbuat dari dural atau aluminium. Ini udah sangat-sangat mumpuni. Step kanan sama seperti step kiri masih pakai Bipro. Nah, untuk shifternya sendiri sebenarnya kalau spek COM-A itu udah boleh menggunakan quick shifter, boleh pakai quick shifter. Cuman kebetulan kemarin kita nggak sempat beli quick shifternya, jadi untuk seri terakhir kemarin kita nggak pakai dulu quick shifter. Dan ini shifternya juga masih posisi normal ya, nggak GP shift. Terus baiknya kalau mau lebih enak kita pakainya GP shift, biar lebih cepat nariknya segala macamnya jauh lebih cepat. Oke, untuk bagian luar segitu aja. Nanti kita masuk bahas masalah engine-nya kayak apa. Oke? Stay tune terus. Nah, oke guys, ketemu lagi. Sekarang kita mau bahas spesifikasi engine dari COM-A.
engine Koma ini udah lebih luas perubahannya, bahkan boleh dibilang mirip sama yang Kompro. Kalau dibanding sama Kombe, ini sudah ada motor mesin yang masih impact. Ada dengan motor Kombe itu jauh dari spesifikasi secara keseluruhan. Oke, di motor ini apa aja sih yang kita rubah? Jelas ya banyak ya untuk sektor engine. Yang pertama pasti porting polishing. Itu porting polishing kalau Kom A boleh, kalau Kom B nggak boleh. Kalau Kom B itu benar-benar murni mesin standar top. Nah kalau untuk Kom A ini dia boleh porting. Mesin boleh porting, sudut klep bebas, sudut sitting klep. Jadi sudut sitting klepnya bebas. Ini F-nya udah saya porting, terus sudut sitting valve-nya udah dibikin triangle sitting. Dan noken asnya, tapi ini harus pakai standar, wajib standar. Ini saya lupa ya, dia boleh geser apa enggak, cuma seingat saya nggak boleh digeser. Jadi dia harus noken as benar-benar standar. Oh iya nggak boleh digeser. Sentriknya nggak boleh digeser. Jadi noken asnya nggak boleh digeser timingnya. Harus benar-benar standar bawahan pabrik timingnya. Jadi kalau di Skrut itu gear sentriknya aja nanti diperiksa dia digeser apa enggak, karena kalau 25 bisa langsung ketahuan ya kalau digeser kelihatan. Nah untuk bagian atas itu klepnya kita pakai standar, sim pair klepnya pun kita pakai standar, karena memang kalau nggak salah regulasinya klep itu harus standar. Tapet segala macam itu standar, porternya standar, retainernya standar, semuanya standar dan. Jadi yang boleh cuman porting doang sama ngerubah angle sittingnya. Nah kebetulan kalau untuk motor Kom A itu kompresinya bebas. Beda sama Kom B. Kalau Kom B nggak boleh naikin kompresi. Posisi ketinggian head, block segala macamnya harus standar. Kalau Kom A ini bebas. Kalau mau dikasih kompresi 15 itu nggak masalah, silahkan asal motornya kuat. Kebetulan ini udah saya papas, kompresinya sekarang jadi sekitar 12,8. Kompresinya sekitar 12,8 sampai 13an lah saya kurang. Pasnya belum ini ya. 12,8 sampai 13 kurang sedikit. Itu kompresinya segitu dibanding sama kompresi standar yang cuma 11, sekian. Jadi naiknya lumayan, dan dari situ power yang kita dapetin juga lumayan gede. Kenapa saya nggak bikin kompresi di atas 13? Karena kalau saya hitung dari dulu, dari semenjak tahun 2016 saya bikin F25 itu kompresinya nggak pernah lebih dari 13, karena lebih dari 13 biasanya nggak kuat. Yang paling sering kejadian adalah pistonnya meleleh, pistonnya nggak kuat. Karena ini pistonnya kita harus pakai piston original standar. Jadi piston original standar, ring original standar, blok standar, gak boleh diapa-apain. Terus keras standar, tang standar, original, full original semuanya. Nah kalau gitu kita ngakalinnya dari mana? Ya kita yang pasti kita balance ulang keras, polishing ulang keras, polishing ulang balancer sama balance ulang balancer segala macam ini kita rubah. Dan power yang dihasilkan setelah kemarin kita dyno, itu kita dynonya juga sebenarnya motornya belum breaking secara full ya, maksudnya belum bagus breakingnya, masih karena kita dyno 2 hari sebelum keberangkatan, sebelum loading. Kita 2 kali dyno yang pertama itu dapat sekitar 36 HP. Karena kita anggap masih kurang, nah pada saat itu saya langsung naikin kompresi. Karena kompresi saya naikin, hasil terakhir motor ini dapatnya 38,5 horsepower dengan noken as standar ya guys. Jadi kalau rata-rata motor Kom A segituan, antara 36 sampai 39 sih biasanya mentok-mentoknya, jarang yang sampai masuk 4. Tapi itu juga tergantung mesin dynonya ya. Tapi kalau dyno kita di Bandung itu segitu. Kalau dibanding dengan before-nya kalau motor standar dan blast dengan kawan-kawan itu paling cuma kisaran sekitar 32 sampai 33 horsepower.
wajib original standar, nggak boleh diganti pakai per kupling yang aneh-aneh, karena di screw itu kalau ketahuan Anda selesai. Selanjutnya untuk throttle body ini kita pakai standar, ukuran standarnya yaitu 32 mm. Nggak boleh dilembar dijadikan di atas dari 32, karena nanti langsung ketahuan, langsung diukur, bisa kena diskualifikasi. Oke, selanjutnya kapas kepling ini kita pakainya standar juga, padahal sebenarnya kapas kepling itu boleh diganti, boleh bebas kalau untuk kompak, tapi pernya harus standar. Cuman saya pakainya tetap pakai kapas kepling original. Oh ya, bahas perklep, banyak orang bilang perklep M25 atasnya nyekrah, kalau istilahnya kalau nyekrah apa ya, kalau nyekrah floating, bilangnya floating. Cuman saya selama ini alhamdulillah, kalau pernya selalu baru pada saat balap, itu gejala-gejala seperti ini hampir nggak ada ya. Dengan catatan pernya harus selalu baru pada setiap balap. Mungkin kalau udah pernya lama, apalagi di atas tahun, ya udah pastilah, udah pasti dia bakal floating karena udah kelenturannya udah berubah. Tapi kalau pakai per baru, jadi saya motor limiternya di 16.000 rpm sebenarnya. Jadi kalau boleh dibilang nggak ada limiter ya. Tapi kita shifting harus selalu di sekitar 14.000 sampai 14.500 rpm. Kenapa dia gitu? Karena peak powernya sendiri ini ada di 13.800an. Kenapa saya lebih sedikit? Karena pada saat kita kalau lagi nge-fight, itu kalau kita patok limiternya terlalu rendah, kasihan jokinya. Pada saat mau nge-fight ternyata keburu limiternya itu yang bikin gak enak, makanya udahlah limiternya saya bebasin aja, biar dia bisa main di 14.500 sampai 15.500 masih aman. Dengan catatan jokinya harus ngerti banget, harus hafal banget kondisi mesin seperti apa, dan harus bisa baca indikator. Jadi joki jangan begini, jangan tutup mata, tapi harus ngerti cara baca indikator, terutama indikator suhu sama RPM, karena itu dua itu saling berhubungan ya. Nah selanjutnya kalau mesin gitu aja sih, perubahannya nggak terlalu banyak, paling cuma masalah di crank, garantor segala macam itu yang standar treatment di habis performance tuh kayak apa ya, kayak gitu. Terus apa lagi ya, kalau mesin kayaknya udah gitu doang kan ya. Oh ya, isunya sendiri kita pakainya Aracer yang RC2 Super, kita masih pakai yang lama, belum pakai yang Super X atau bahkan yang sebelumnya Super 2. Kita masih tetap pakai isu yang Aracer RC2 Super, karena ya alhamdulillah saat ini juga masih mumpuni, masih oke lah ya, masih bisa digunakan dengan baik walaupun umurnya udah tua. Dan oh ya, KOA itu nggak boleh pakai sensor AFR dan sensor-sensor tampakan lainnya kecuali temperatur. Jadi ini sensor AFR-nya nggak ada. Ini kebetulan saya pasang hanya pada saat untuk proses setting dan dyno, dan pada saat ngelogger buat nyeting di sirkuit. Tapi pas balap itu sensornya harus dinonaktifkan semua, nggak boleh ada yang nyala. Gitu. Selanjutnya engine gitu aja, dan aneh, nggak banyak yang terlalu banyak berubah. Paling kita seperti biasa merubah fuel pump, merubah listrikannya ini saya pakainya di 14,7 volt. Jadi listriknya untuk coil itu semuanya 14,7 volt, bukan pakai bawaan 10, misalnya 10 itu kalau nggak 13,2 sampai 13,7 lah paling tinggi. Saya pakainya 14,7 supaya listriknya tetap stabil di segitu. Jadi kebutuhan listrik ECU sama coil dan lain-lainnya tuh mainnya di 14,7. Nah ini akinya sendiri, ini saya udah pakai LiFePO4. Saya pakainya LiFePO4, jadi udah pakai lithium, nggak pakai aki biasa. Kenapa? Karena aki lithium itu discharge rate-nya jauh lebih kecil dan lebih stabil. Jadi kita nggak ketakutan kalau kita pada saat RPM berapapun bakal kekurangan listrik. Listriknya bakal stabil, dan pada saat start pun dia cold crank M-nya atau CCA-nya besar. Ini saya pakai LiFePO ini ukuran akinya padahal cuma 5 ampere. Dia 5 ampere tapi CCA-nya bisa sampai 180. Kalau aki standar yang Yamaha, EGS ataupun Yuasa itu biasanya CCA-nya paling mentok 120. Itu kadang kalau untuk mesin-mesin dengan konversi tinggi, mesin-mesin rebahan, itu kadang starternya agak berat ya, agak gitu. Nggak
dia CCI-nya 180. Jadi itu 180 hanya untuk sekitar 3 detikan lah. Jadi segitu. Jadi untuk starter pada saat di starting grid itu apinya nggak terlalu banyak kesedot. 3 detik langsung start, apinya masih normal, masih oke. Oke, ECU-nya udah pakai araser, semuanya setting segala macamnya udah oke. Dan apa ya? Kalau mesin, oh ya oli kita pakai seperti biasa, kita pakai Motul 300V. Kenapa saya pakai Motul 300V? Karena selama beberapa tahun belakangan ini saya selalu pakai Motul 300V dan alhamdulillah performanya jos. Thank you Motul, ini nggak ada endorse, tapi saya pakai Motul oke. Yang lain-lain mungkin udah gitu aja, nggak ada lagi yang ini. Motornya juga nggak ada macam-macam, semuanya by the book. Rulesnya seperti apa yang di buku regulasi kita penuhi. Nah sekarang mau bahas saya adalah perbedaan antara motor kom A dengan motor kom B. Kalau dari sisi mesin udah jelas bedanya dibilang jauh. Yang kom A boleh coating, yang kom B nggak boleh coating. Oke? Dari bagian bawah sama persis, cuman kalau yang kom A kapas kupingnya bebas, yang kom B kapas kupingnya harus original. Per kupingnya harus tetap original. Bagian atas, bagian klep, headnya udah boleh dipoles segala macam, klepnya boleh dipoles, angle-nya boleh diubah segala macam, itu bebas kalau untuk kom A. Kalau untuk kom B itu full standar, nggak boleh diapa-apain. Bahkan kalau kalian ada bekas hamplas di portingannya itu kalian langsung kena diskualifikasi. Sama sekali nggak boleh guys ya. Oke, dari segi kaki-kaki segala macam, kalau kaki-kaki sama kom B itu sama persis, bebas. Cuman kalau nggak salah yang kom B bagian depan itu preload boleh, tapi cartridge nggak boleh. Saya lupa lagi. Kayaknya iya deh. Kalau yang kom A itu depan boleh pakai cartridge. Apa ini juga yang kom B juga boleh pakai cartridge? Saya lupa. Nanti saya coba baca lagi di dokumen. Nah untuk sebagian belakang sama, segala macam sama, bodi balap sama. Oh ya, kalau yang kom A itu untuk bagian apa? Velocity. Bagian throttle body itu udah boleh pakai velocity stack. Udah boleh pakai velocity stack, udah boleh pakai yang namanya air tunnel atau airam ya, air scoop lah kalau yang orang bilang, yang di depan yang masuk angin ke belakang itu kom A boleh. Kalau kom B nggak boleh. Kalau kom A boleh pakai air tunnel, tapi box filter harus tetap terpasang. Nah caranya saya atur. Nah, kebetulan yang ini saya belum pasang air funnelnya karena memang bodinya bukan bodi yang bisa dipakai buat air funnel dari samping. Dia dari depan, kalau dari depan bikin agak susah, agak ribet. Paling nanti untuk seri tahun depan saya mau ganti bodinya yang bisa pakai air funnel dari samping. Jadi pakai air ram system. Seberapa ngaruh air ram system? Lumayan ngaruh. Kalau untuk di atas kecepatan 120, 140 lah, 140 ke atas itu air ram sangat-sangat berpengaruh. Cuman kalau untuk di bawah speed itu sosok lah ya, maksudnya sama sekali nggak ada efek. Tapi kalau di atas 140 itu efeknya banget. Dari 140 ke atas sampai 180 itu efek banget. Selanjutnya itu aja. Nggak ada lagi yang aneh-aneh, nggak ada lagi yang macam-macam. Mungkin spek kom A sama spek kom B dari segi harga jelas kom A jauh lebih mahal daripada speknya kom B. Jadi teman-teman kalau mau bikin motor balap untuk Yamaha race ini sebenarnya dia sama aja dengan Anda bikin motor balap beneran. Kenapa? Karena modal yang dikeluarkannya pun nggak sedikit. Ya kita lihat aja, cek aja ban aja kalau mau kita kompetitif kita pakainya di label Pirelli di Abus Corsa itu harganya udah 7 jutaan. Itu hanya dipakai untuk satu kali seri. Jadi satu seri itu 2 race 1, race 2 udah selesai. Udah gitu kita untuk seri berikutnya kita harus ganti ban karena udah nggak akan kuat. Kalau kalian mau memaksakan dengan ban yang lama ya silahkan. Dan yang paling penting apa? Jangan pakai ban kadaluarsa. Orang bilang ban itu nggak ada kadaluarsanya, bener. Ya oke, buktikan aja sendiri. Saya selama ini pakai ban paling telat 1 tahun lah. Misalnya kita tahun 2023 kita paling telat pakai bannya tahun 2022. Itu kita masih berani. Tapi kalau misalnya udah pakai ban tahun 2019, 2015 kita nggak berani. Karena karetnya udah keras, karetnya udah keras. Dipakainya pun beda. Walaupun kata orang sama aja, ya mungkin referensi orang beda-beda. Tapi kalau saya untuk keselamatan rider, untuk keselamatan motor juga, saya lebih suka menggunakan ban yang lebih baru. Oh ya, untuk sore ke depan ini saya olinya pakai punyanya Maxima yang 15 tank. Itu yang paling, nggak paling berat sih, yang udah dibilang boleh kental lah ya. Karena
maksimal tuh ada yang 5T, 10T, 15, mungkin ada yang 20 nya kalau nggak salah. Tapi saya pakainya 15. Nah, untuk biaya sendiri motor ini kalau dihitung-hitung berapa ya, sampai 50-an lebih lah ini untuk bikinnya. Mungkin bisa sampai 60 juta untuk spek kayak gini, mulai dari mesin, ecu, radiator. Itu belum termasuk ini loh, belum termasuk bagian pengereman, karena pengeremannya kita belum upgrade full, kita baru upgrade selang remnya aja, karena kebetulan jokinya kecil, jokinya ringan, jadi kita nggak perlu hard brake yang terlalu gila-gilaan, jadi pakai rem sana juga masih oke. Walaupun sebenarnya kedepannya mungkin nanti kita pasti jadi pakai yang Brembo atau satu, supaya pengeremannya bisa jaraknya bisa lebih pendek, bisa lebih ke depan, bisa lebih telat. Oke, gitu aja. Mungkin nanti saya bikin komparasi secara detailnya antara Pom A dengan Pom B. Karena kemarin ada yang request, Bang, speknya Pom A dong kayak apa? Spek Pom A tuh kayak gini. Semuanya lebih bebas, tapi dengan regulasi yang ada. Jadi nggak sebebas-bebasnya ya, karena cc masih tetap 249 cc itu dan pistonnya pun harus pakai piston original standar dari Yamaha, yang boleh diganti. Jadi untuk naikin kompresi gimana caranya? Ya kita paling nggak lepas head, lepas blok atau lepas paki, itu masih boleh. Tapi kalau ganti piston pakai piston yang high dome itu udah nggak boleh, karena kita pistonnya harus pakai piston standar. Oke teman-teman, gitu aja kupas tuntas spek Pom A nya. Ini motornya podium terus dan kemarin yang terakhir juara 1 sama juara 2. Jadi dengan horsepower segitu 38,5 kurang lebih, sebenarnya itu masih bisa naik, masih bisa. Saya sebenarnya targetnya ngejarnya ke 40, tapi mungkin nanti saya coba setting ulang lagi supaya bisa dapat 40 kalau waktunya santai. Tapi dengan segitu aja kita udah oke, udah puas lah dengan hasil yang kita dapat di podium 1 dan 2. Nah, nanti kita bikin coba video komparasi Pom A Pom B secara spesifikasi. Mungkin gitu aja. Kalau ada pertanyaan jangan lupa diketik di kolom komentar ya guys ya. Apapun itu pertanyaannya, insya Allah kalau saya bisa jawab pasti langsung saya jawab. Jangan lupa stay safe di jalan. Kalau naik motor selalu pakai helm guys, taati peraturan lalu lintas. Kalau mau kebut-kebutan silakan turun ke sirkuit. Oke, jangan kebut-kebutan di jalan. Biasakan selalu turun ke sirkuit pada tempatnya. Untuk informasi selanjutnya yang mau ikut Yamaha Sunday Race dengan Cornering Indonesia pada tahun 2024, kalian bisa gabung dengan geng kami, dengan komunitas kami. Kalau kalian nggak punya komunitas yang udah ikut Yamaha Sunday Race sebelumnya, kalau kalian ternyata misalnya dari Jakarta, dari Bandung atau dari manapun itu, Kang atau Bang, saya mau ikut Yamaha Sunday Race dong, dengan motornya saya udah ada, tapi saya nggak tahu bisa gabung dengan komunitas mana. Kalian bisa gabung dengan komunitas kami di Yamaha Cornering Indonesia. Kita selalu terbuka. Oke, info selanjutnya silahkan ditunggu. Jangan lupa di like,